Next slide. Nah, di sub ini ada disebutin 3 macam dunia. Kita juga udah ngebahas ini kemarin. Dunia pertama itu meliputi semua hal fisik sejauh dialami manusia dengan panca inderanya. Dunia kedua itu meliputi semua kenyataan psikis yang dialami manusia dalam dirinya, dan dunia ketiga itu meliputi semua hasil ciptaan manusia. Next slide. Nah, kita bakal fokus bahas ke pembahasan yang ini, yaitu di 2.3, bahasa sebagai karya simbolis manusia. Bahasa itu memungkinkan manusia untuk mengekspresikan kekayaan rohaninya secara bermakna yang dalam konteks komunikasi sehari-hari dan ilmu pengetahuan dikemas dalam komponen tertentu, yakni kata term, kalimat atau proposisi, dan argumentasi atau pembuktian. Next slide. Oke, untuk pengertiannya, eh, ketika manusia menyusuli pengalaman empirisnya tentang suatu objek secara berulang kali, perlahan-lahan akal budinya berusaha untuk mengerti atau menangkap arti dari objek tersebut. Jadi, hasil kegiatan akal budi ini disebut dengan pengertian atau konsep. Pengertian itu selalu berupa gambaran atau lukisan yang sudah bersifat abstrak dan umum karena tidak lagi menunjukkan pada objek tertentu dan pada waktu dan tempat tertentu dengan ciri-ciri tertentu, melainkan objek tersebut pada umumnya dimanapun dan kapanpun berada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian itu adalah gambaran abstrak yang dibentuk dan dimiliki oleh akal budi tentang inti atau hakikat suatu objek. Pengertian seseorang tentang suatu objek itu bisa sangat jelas, tapi juga bisa sangat kabur atau bahkan tidak ada sama sekali. Tergantung seberapa sering atau seberapa tidaknya ia berkonfrontasi dengan objek yang bersangkutan. Jadi, pengertian itu masih bersifat abstrak. Maka, untuk mewujudkannya diperlukan suatu lambang yang disebut bahasa. Tepatnya kata yang merupakan unsur paling kecil dari bahasa. Sedangkan kat, sedangkan kata sejauh fungsi sebagai ungkapan lahiriah dan suatu pengertian dalam logika disebut dengan term. Bertanya tentang isi suatu pengertian, ini bertanya tentang apa makna dari pengertian itu sendiri. Bertanya tentang makna suatu pengertian itu bertanya tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut. Jadi dalam logika, semua unsur yang terkandung dalam suatu pengertian itu disebut isi dari pengertian. Pengungkapan isi pengertian ini lazimnya diusahakan melalui definisi. Jadi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pengertian itu bisa sangat beragam. Next slide. Unsur yang terkandung dalam suatu pengertian tadi itu sangat beragam, jadi tak ada definisi yang mampu mengungkapkan keseluruhan isi pengertian itu secara tuntas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada definisi yang sempurna. Masing-masing definisi itu dalam usaha merumuskan suatu pengertian cenderung menekankan salah satu aspek tertentu saja dengan mengabaikan aspek-aspek lainnya. Jadi, perumusan definisi itu sangat tergantung pada latar belakang antara lain pendidikan ilmiah dari orang yang membuatnya. Next slide. Definisi tentang suatu pengertian yang diungkapkan seseorang dapat berbeda dengan pengertian yang diungkapkan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan betapa kaya isi suatu pengertian sehingga tidak ada satupun definisi yang mampu merangkum keseluruhan aspeknya dalam suatu rumusan yang memadai. Jadi, gak ada definisi yang berhak mengklaim dirinya sebagai satu-satunya definisi yang paling benar dan sempurna. Oke, setiap pengertian itu mempunyai wilayah atau lingkungannya masing-masing. Jadi, luas pengertian yang dibahas kali ini adalah lingkungan realitas, objek-objek atau benda-benda yang dapat dikenai atau ditunjuk dengan pengertian tertentu. Jadi, tidak semua pengertian sama luasnya. Contoh, pengertian binatang itu lebih luas daripada kucing. Next slide. Hubungan antara isi dan luas pengertian itu merupakan dua aspek yang memiliki hubungan timbal balik. Jadi, semakin luas wilayah suatu pengertian, maka semakin sedikit isinya. Realitas atau objek yang ditunjuk untuk ditunjuk menjadi semakin abstrak. Jadi, kesimpulan sebaliknya, semakin sempit wilayah suatu pengertian, maka semakin banyak isinya. Dan pada kenyataan yang ditunjuk menjadi semakin konkret. Contohnya menurut KBBI, ini binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat.
dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tapi tidak berakal budi. Kucing adalah binatang mamalia pemakan daging, termasuk suku Felidae, berukuran kecil sampai sedang, cakar berbentuk arit, dapat keluar masuk kantong jari-jarinya, bermata sangat tajam, mempunyai perilaku kewilayahan yang sangat kuat. Next slide. Ini akan dilanjutkan oleh Debbie. Silakan. Baik, terima kasih Bulan. Berikutnya ada penjelasan mengenai term dan kata. Nah, seperti yang telah disinggung, term itu selalu merupakan ungkapan lahiriah dari suatu pengertian. Nah, sebagai ungkapan lahiriah dari pengertian, term ini dapat terdiri dari satu kata atau lebih. Dengan term dimaksudkan kata atau kelompok kata yang merupakan ungkapan lahiriah dari pengertian. Contohnya, kata-kata seperti meja, kursi, buku, mahasiswa, jembatan layang. Masing-masingnya itu disebut term karena merupakan ekspresi verbal dari pengertian-pengertian meja, kursi, buku, mahasiswa, dan jembatan layang. Lalu, jika term diletakkan dalam proposisi, maka akan berfungsi sebagai subjek atau predikat. Nah, dalam konteks proposisi ini, term merupakan bagian dari proposisi atau satu kata atau lebih yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Contohnya, kata manusia adalah sebutan karena mewakili pengertian manusia. Demikian juga dengan kata makhluk hidup, merupakan sebutan karena mewakili pengertian makhluk hidup. Jadi, jika dihubungkan dalam suatu proposisi, manusia adalah makhluk hidup. Nah, maka manusia ini berfungsi sebagai term subjek dan makhluk hidup ini berfungsi sebagai term predikat. Nah, sebagai bagian dari proposisi, baik term subjek maupun term predikat dapat saja terdiri dari sejumlah kata, namun keseluruhan kata itu tetap membentuk satu pengertian saja. Contohnya ada proposisi berikut ini, pria berkebangsaan Libya yang menjadi otak pembajakan pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Hong Kong itu bermaksud memaksa pilot untuk menerbangkan pesawat menuju Kuwait. Nah, di sini term subjeknya itu pria berkebangsaan Libya yang menjadi otak pembajakan pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Hong Kong itu, dan dalam term predikatnya bermaksud memaksa pilot untuk menerbangkan pesawat menuju Kuwait. Pada suatu proposisi ini harus selalu terdiri dari dua bagian, yaitu term subjek dan term predikat. Pada proposisi juga tidak pernah dikenal adanya keterangan subjek, keterangan predikat, objek, ataupun keterangan-keterangan lainnya sebagaimana lazimnya ditemukan dalam tata bahasa. Kesatuan antara term subjek dan term predikat ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya proposisi, karena bisa tampak unsur pengakuan atau pengingkarannya, dan bisa ditentukan pula benar atau salahnya dari kalimat tersebut. Udah. Berikutnya ada klasifikasi term yang Jadi term ini dapat diklasifikasi dalam beberapa aspek, yaitu berdasarkan jumlah kata, luas, sifat, dan penggunaan arti. Yang pertama ini berdasarkan jumlah kata. Berdasarkan jumlah kata, term ini dibagi menjadi term tunggal dan term majemuk. Term tunggal ini yang terdiri dari satu kata, contohnya manusia, binatang, rumah, buku, rumput. Lalu term majemuk adalah term yang terdiri dari dua kata atau lebih. Misalnya kantor pos, rumah makan, buku gambar rumah sakit, arena balap mobil. Lalu berikutnya berdasarkan luas, term diklasifikasikan jadi term singular, term partikular, dan term universal. Yang pertama term singular. Pada term singular ini menunjukkan dengan tegas satu benda, satu individu, atau satu realitas tertentu. Contohnya Pak Jaka, Bandung, garis tercantik di kota ini, sungai itu. Lalu berikutnya term partikular. Term partikular adalah term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, sekurang-kurangnya satu. Misalnya beberapa rumah, banyak penonton, tidak semua anak, seorang mahasiswa. Next slide. Yang ketiga ada term universal. Term universal adalah term yang menunjukkan seluruh
luasnya tanpa ada yang dikecualikan. Contohnya semua guru, setiap kota, tak seorang pun, tak ada orang Amerika. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Yang pertama ada term distributif. Suatu term ini disebut term distributif apabila pengertian yang terkandung dalam term tersebut dapat dikenakan kepada semua anggota atau individu yang tercakup di dalamnya satu demi satu tanpa kecuali. Term manusia bersifat distributif. Itu contohnya term manusia bersifat distributif sejauh pengertian manusia itu terkena pada setiap individu atau siapa saja yang termasuk dalam lingkup pengertian manusia. Next slide. Bila term distributif itu menduduki posisi sebagai term subjek dalam proposisi, maka untuk menentukan luasnya perlu diingat pedoman sebagai berikut. Term subjek yang bersifat distributif, sejauh berdiri sendiri dan tidak didahului atau diikuti kata-kata yang menunjuk pada kuantitas, luasnya bisa universal dan juga bisa partikular tergantung konteksnya. Contohnya, di sini ada 5 kalimat. Ada manusia dapat hilaf, ikan hidup di air, ular itu binatang melata, mobil menggunakan bahan bakar, kambing termasuk binatang menyusui. Kelima proposisi di atas secara berturut-turut memiliki term subjek yang bersifat distributif, yaitu manusia, ikan, ular, mobil, kambing, yang masing-masing dalam konteksnya harus dipahami dalam luas universal. Next. Lalu ada contoh lainnya, orang Batak pandai menyanyi, wanita Solo senang memakai kebaya, petani Jawa ulet dalam bekerja, pria Bugis adalah pelaut ulung, anak dokter rajin dan pandai. Nah, kelima proposisi di atas secara berturut-turut memiliki term subjek yang bersifat distributif, yaitu orang Batak, wanita Solo, petani Jawa, pria Bugis, anak dokter. Yang masing-masing dalam konteksnya tidak dapat dipahami dalam luas universal, melainkan partikular, yaitu hanya sebagian. Next slide. Yang kedua ada term kolektif. Suatu term disebut term kolektif apabila pengertian yang terkandung dalam term tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota-anggota atau individu-individu yang tercakup di dalamnya satu demi satu, melainkan kepada kelompok sebagai suatu keseluruhan. Contohnya, term keluarga bersifat kolektif karena pengertian keluarga tidak menunjuk pada anggota-anggota atau individu-individu yang berada dalam lingkup pengertian keluarga, melainkan pada keluarga itu sendiri sebagai satu kesatuan kelompok atau komponen. Contoh lainnya ada bangsa, divisi, masyarakat, warga, kesebelasan, suku, pasukan, tim. Jika term kolektif menempati posisi sebagai term subjek dalam suatu proposisi, maka untuk menentukan luasnya perlu digunakan pedoman berikut ini. Yang pertama, bila term subjek terdiri dari satu term kolektif yang berdiri sendiri tanpa didahului atau diikuti kata-kata yang menunjuk pada kuantitas, maka luasnya selalu universal. Contohnya, kesebelasan adalah nama regu dalam olahraga sepak bola. Ini dikenakan kepada semua kesebelasan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan generasi muda, dikenakan kepada semua keluarga. Lalu orkes sangat membutuhkan kekompakan, dikenakan kepada semua orkes. Tapi di sini lalu bila term subjek yang bersifat kolektif itu secara tegas menunjuk pada satu kelompok atau satu komponen tertentu, maka luasnya adalah singular. Contohnya, keluarga Pak Lukman sedang berlibur ke luar negeri. Jadi ini menunjuknya pada satu keluarga tertentu, yaitu pada contoh ini keluarga Pak Lukman. Contoh berikutnya tim Garuda menunjuk pada satu tim tertentu, yaitu tim Garuda. Contoh ketiga, pasukan itu berhasil menghalau para pengacau. Di sini juga menunjuk pada satu pasukan tertentu, yaitu pasukan itu. Yang keempat, berdasarkan penggunaan arti. Yang pertama, ada univoc. Suatu kata digunakan dalam arti univoc bila kata tersebut digunakan untuk dua hal, realitas atau lebih, dalam satu arti yang sama.
Contohnya buku pelajaran lebih mahal harganya daripada buku novel. Jadi di sini ada dua kata buku, tetapi maknanya tetap sama. Lalu berikutnya wajah putri itu mirip benar dengan wajah ibunya. Lalu dari segi martabat orang kota sama dengan orang desa. Next slide. Yang kedua ada equivoc. Suatu kata digunakan dalam arti equivoc bila dengan kata tersebut dimaksudkan dua hal atau realitas yang sama sekali berbeda atau berlainan. Contohnya, kata orang bisa ular kobra bisa diramu sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit rematik. Yang kata bisa di sini mengandung dua makna, bisa yang berarti bisa dari ular dan bisa yang berarti mampu. Lalu informasi yang saya peroleh memang masih kabur, tetapi tampaknya narapidana kelas kakap itu sudah berhasil kabur dari penjara. Nah, kata kabur di sini juga memiliki dua makna yang berbeda. Jika di kata kabur yang pertama artinya itu masih kabur atau kurang jelas. Sedangkan di sini yang sudah berhasil kabur berarti maknanya ya narapidana itu memang kabur dalam artian meloloskan diri dari penjara. Lalu contoh yang ketiga, menurut hemat saya, cara hidup hemat merupakan cara hidup yang paling cocok dalam situasi krisis moneter dewasa ini. Di sini juga kata hemat ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama itu, hemat itu adalah kata lain dari pendapat atau pemikiran. Sedangkan di sini cara hidup hemat, hemat yang kedua ini berarti tidak boros. Lalu yang ketiga ada analog. Suatu kata digunakan dalam arti analog bila kata tersebut digunakan untuk dua hal atau realitas dalam arti yang sama tetapi sekaligus berbeda. Kata-kata dalam arti analog ini biasanya digunakan bila orang ingin memperlihatkan kemiripan antara dua hal. Analogi berarti relasi kemiripan antara dua hal. Next slide. Analogi ini bisa dilakukan ke arah bawah, yaitu dari manusia ke taraf bawah manusiawi, atau ke arah atas, yaitu dari manusia ke taraf Tuhan. Analogi juga seringkali ditampilkan dalam bentuk kiasan atau metafor. Contohnya, getaran dawai dari alat musik yang dimainkan penyanyi itu benar-benar mencerminkan getaran jiwanya sendiri. Lalu kobaran api yang menghanguskan benteng pertahanan mereka membuat kobaran semangat para gerilyawan untuk terus berjuang semakin menjadi-jadi, dan senyuman bulan itu mirip benar dengan senyuman gadis desa. Jadi di sini ada makna yang kiasan, ada juga makna yang sebenarnya, misal kayak getaran dawai dan getaran jiwanya itu, getaran dawai itu makna sesungguhnya dari getaran dawai, sedangkan getaran jiwa itu dalam bentuk kiasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bab 3.2 klasifikasi. 3.2.1 arti klasifikasi. Klasifikasi merupakan konsep yang penting dalam logika yang membahas tentang pembagian suatu pengertian atau konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan aspek tertentu. Dalam konteks logika, klasifikasi bukan sekedar pembagian fisik, melainkan pembagian logis yang mempertahankan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan. Dengan kata lain, klasifikasi memungkinkan kita untuk mengorganisir informasi dengan lebih terstruktur dan memahami hubungan antara konsep-konsep yang saling terkait. Selanjutnya ada jenis-jenis klasifikasi. Klasifikasi terhadap suatu pengertian dapat dilakukan dengan jumlah subkelas atau jumlah anggota yang diturunkan dari kelas induknya. Atas dasar itu, klasifikasi biasanya dibedakan atas dua macam, yakni klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi sederhana yaitu sebuah klasifikasi termasuk jenis klasifikasi apabila jumlah subkelasnya hanya dua, misalnya kelas kendaraan diklasifikasikan menjadi kendaraan bermesin dan kendaraan tidak bermesin. Jenis klasifikasi ini disebut juga klasifikasi dikotomis. Selanjutnya ada klasifikasi kompleks. Sebuah klasifikasi disebut klasifikasi kompleks jika jumlah subkelasnya lebih dari dua. Misalnya, kelas benda diklasifikasikan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya ada hukum-hukum klasifikasi. Klasifikasi harus lengkap. Hukum ini menekankan pentingnya mencakup semua subkelas yang relevan ketika melakukan klasifikasi. Hal ini berarti bahwa setiap aspek dari pengertian atau konsep yang sedang diklasifikasi harus diwakili dalam pembagian tersebut.
Sebagai contoh, ketika mengklasifikasikan alat transportasi tidak cukup hanya membagi menjadi alat transportasi darat dan alat transportasi air, tetapi juga harus mencakup alat transportasi udara untuk memastikan kelengkapan klasifikasi. Selanjutnya klasifikasi harus memisah-misahkan. Hukum ini menegaskan perlunya menjaga agar batas antara subkelas-subkelas dalam klasifikasi tetap jelas dan tidak terjadi tumpang tindih. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota dari klasifikasi tersebut hanya terdapat dalam satu subkelas dan tidak dihitung ganda. Contohnya dalam mengklasifikasi mahasiswa berdasarkan usia harus dihindari agar mahasiswa dengan rentang usia yang bersinggungan tidak termasuk dalam dua subkelas yang berbeda. Yang ketiga, ada klasifikasi harus menggunakan satu dasar yang sama. Hukum ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penggunaan kriteria atau dasar dalam klasifikasi. Hal ini agar klasifikasi tersebut dapat dipahami dengan jelas, tidak menimbulkan kebingungan. Misalnya, dalam mengklasifikasi atap, harus digunakan dasar yang konsisten. Misalnya, bahan penutup atap, warna atap, dan bentuk atap. Namun tidak boleh menggunakan semua dasar tersebut secara bersamaan. Selanjutnya, klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hukum ini menekankan pentingnya relevansi klasifikasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan klasifikasi, kita harus memilih kriteria yang sesuai dengan tujuan analisis atau penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, jika tujuan adalah untuk mengumpulkan data berdasarkan provinsi asal, maka klasifikasi berdasarkan agama atau suku tidak relevan dengan tujuan tersebut. Yang terakhir, ada klasifikasi harus dilakukan secara rapih. Hukum ini menekankan perlunya melakukan klasifikasi dengan cermat dan terstruktur, terutama jika kita memecah suatu konsep menjadi subkelas yang lebih kecil. Pemecahan ini harus dilakukan secara berurutan dan sistematis hingga tidak ada bagian dari konsep yang terlewatkan atau tidak terwakili dalam klasifikasi. Ini penting untuk memastikan keseluruhan klasifikasi terlihat jelas dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya, ada fungsi bahasa. Dalam logika, penggunaan bahasa itu dapat dikemukakan dalam 4 kategori fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan hal-hal yang faktual sifatnya yang ditata dalam bentuk pengakuan atau pengingkaran proposisi atau penyajian argumen-argumen yang singkatnya dikemas dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, Bangladesh diguncang gempa. Lalu contoh lainnya, sudah 24 bankir disidik Polri. Contoh fungsi yang kedua adalah fungsi ekspresif. Fungsi ini biasanya disajikan dalam bentuk kalimat seru, seperti saat seseorang ingin mengekspresikan emosi dan perasaan-perasaannya, seperti sedih, gembira, heran, kagum, cinta, marah, kecewa, benci, dan sebagainya. Karena itu, bahasa ini sering disebut dengan bahasa emotif. Contohnya, wah indah sekali tulisan ini. Ya ampun, hampir mati aku. Fungsi selanjutnya ada fungsi direktif. Contohnya, fungsi direktif yaitu penggunaan bahasa dengan tujuan untuk menyebabkan atau menghalangi suatu perilaku. Fungsi direktif, bahasa ini sangat jelas terungkap dalam bentuk perintah-perintah atau larangan-larangan, sehingga model bahasa ini bisa disebut juga bahasa imperatif. Fungsi bahasa ini terlihat pula dalam bentuk himbauan-himbauan, permohonan-permohonan, atau ajakan-ajakan. Contohnya, ada tutuplah jendela itu, dan juga jangan parkir di depan pintu. Tetapi selain itu, penggunaan bahasa direktif seringkali dimaksudkan agar meyakinkan orang akan kebenaran dari apa yang disampaikan untuk kemudian diharapkan mengambil tindakan tertentu. Karena itulah bahasa direktif biasa disebut juga dengan bahasa persuasif. Dalam dunia iklan, bahasa persuasif sering digunakan untuk menarik konsumen membeli produk yang ditawarkan. Contohnya seperti iklan Sasa, yaitu Sasa melezatkan setiap masakan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi performatif. Fungsi ini kelihatan manakala penutur bermaksud menyampaikan sesuatu, tetapi sekaligus juga melakukan apa yang disampaikan. Jadi penggunaan bahasa tidak hanya menyatakan sesuatu, tetapi juga berbuat sesuatu. Jenis bahasa dengan fungsi ini selalu berhubungan dengan suatu
tata cara, atau suatu seremoni formal tertentu. Dan karena itu biasa disebut juga sebagai bahasa seremonial. Contohnya, dengan ini rapat saya buka. Dan contoh lainnya, saya mengangkat Anda untuk menjadi ketua rombongan. Next. Selanjutnya, fungsi bahasa yang berkaitan dengan studi logika adalah fungsi informatif, karena penggunaan bahasa dengan tujuan untuk melukiskan fakta atau kenyataan objektif. Hal ini disebabkan karena bahasa logika adalah bahasa proporsional yang selalu mengandung aspek pengakuan atau pengingkaran. Sedangkan bahasa ekspresif, bahasa direktif, dan bahasa performatif tidak menunjukkan pada fakta atau kenyataan objektif. Itulah mengapa ketiga model bahasa tersebut tidak dapat diterapkan kualifikasi benar atau salah. Dikembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Robert. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman kalian yang sudah presentasi. Barangkali ada pertanyaan dari presentasi ini. Kepada yang presentasi boleh, kepada saya boleh. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya standar guru dan dosen di mana-mana. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya nanya ya. Ada. Oke, sekali lagi standar. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau nggak ada ya saya tegas-tegasin sekali lagi ya. Masih punya waktu lah kita. Gini ya teman-teman sekalian, semuanya dengar ya. Sekalipun kalian ada yang nge-zoom di dekat kelas, ada yang nge-zoom dekat kantin, ada yang nge-zoom di warung barangkali sambil kerimbat, ada yang nge-zoom di warung ibunya sambil jaga warung. Boleh-boleh saja. Nah, jadi kita belajar tentang bahasa. Seperti yang saya tegesin. Tidak ada gunanya belajar logika, belajar ilmu, apapun ilmunya, kalau tidak tahu bahasa. Kalau tidak tahu bagaimana membuat atau mendefinisikan sebuah kata. Tidak ada gunanya. Nanti kamu akan saya bagikan tulisan saya di jurnal Masyarakat UI tentang bagaimana memahami sains dalam sudut pandang konstruktivisme. Ya, di situ saya dengan mengutip pandangan orang Prancis yang namanya Bruno Latour, itu saya menyimpulkan bahwa sains itu sendiri sebenarnya adalah kerja antropologis. Ya, jadi data-data saintifik itu sebenarnya adalah hasil dari konstruksi. Kalau kamu perhatikan di lab, contohnya ya, jadi kan lab itu kan satu mekanisme yang dipakai oleh para saintifik. Kalau para saintis ya, dalam berbekal prinsip-prinsip Boyle itu. Laboratorium itu apa sih? Laboratorium itu kan niatnya memindahkan alam yang luas ke dalam satu ruangan yang bisa dikontrol. Itu kan lab, ya nggak? Mana orang kimia? Ya toh? Fungsi lab itu kan gitu kan, Wulan ya kan? Ya kan? Kita memindahkan fenomena dan kita bisa kontrol di satu ruang. Dan dengan itu kita bikin ukuran-ukuran di situ. Tapi apakah kerja saintis itu sepenuh-penuhnya steril dan rigid? Tidak. Para saintis itu yang kerja di lab itu kan seperti sekelompok tribe, ya kan?
sekelompok tribe yang bekerja berdasarkan sistem kode, ya, sistem kode, saling sharing kode, saling mengumpulkan kode, memproduksi kode. Nah, itu disitulah sains itu dikonstruksi sebenarnya. Jadi scientific fact itu adalah sebenarnya adalah kegiatan kebudayaan, karena di situ orang memproduksi bahasa. Tapi itu nanti setelah UTS. Sekarang kita belajar yang paling dasar, terma. Terma itu nampak dalam kata. Kata itu adalah satu bentuk material dari gagasan. Nah, kita itu mengenali dunia secara saintifik itu mula-mula ya dengan secara empiris, ya kan, mengamati benda-benda. Lalu dari situ benda-benda itu mengalami kompleksitas, dia berkembang menjadi abstrak, dan abstrak kita bisa sistematisasi. Kita ngelihat ayam, kita ngelihat anjing, nenek moyang kita ngelihat kuda. Dilihat dulu sama dia, oh ayam matuknya begini, oh kuda, oh anjing begini, oh kok dia sama, oh kok dia beda, maka dibuatlah oleh dia kategorisasi, pengelompokan. Kalau ayam cirinya gini, kuda begini, anjing begini. Mereka sama-sama hewan, tapi punya perbedaan ini, itu. Nah, ayam itu adalah hewan, tapi ayam berbeda dengan kuda, sekalipun kuda adalah hewan. Nah, di situ berkembang. Jadi pengetahuan abstrak kita itu dimulai dari pengetahuan empirik kita. Gitu ya. Nah, disitulah. Nah, semua jenis pengetahuan itu kita kekalkan di dalam kata. Itulah kenapa penting kita belajar terma. Ya, termasuk isinya seperti apa, luasnya seperti apa. Di situ prinsipnya satu contoh, kalau luasnya lebar, isinya mesti gombior. Terma itu. Kalau isinya luasnya lebar, isinya mesti lebih kabur. Kalau luasnya sempit, isinya pasti lebih solid. Contohnya, kata manusia. Manusia itu kan luas. Ada manusia baik, ada manusia jahat, kalau dalam konsep moral. Ada manusia cantik, ada manusia jelek, kalau dalam konsep kategori kapitalisme tentang kecantikan. Luas sekali. Ya kan? Tapi kalau kita artinya luas, isinya siapa? Isinya macam-macam. Nah, itu yang disebut dengan luasnya lebar, isinya ambiar. Beda kalau kita sempitkan keluasannya. Misalnya menjadi manusia Indonesia. Nah, luasnya dipersempit, isinya menjadi lebih padat. Manusia Indonesia adalah mereka yang secara kebudayaan suka berpikir tahayul, kata Mokhtar Lubis dalam pidatonya manusia Indonesia. Nah, udah lebih gampang. Itu contoh. Ya, lalu ada macam-macam tadi, ekuivak, analog, itu kamu semua tahu ya. Ya, bisa dilihat lagi. Nah, yang paling penting bagian belakang memang yaitu klasifikasi. Nah, kerja kalian ini sebagai calon saintifik dan pengajar sains, itu kan kamu harus tahu betul bagaimana mengklasifikasikan. Ya enggak? Ya enggak? Hah? Ya toh? Bagaimana mengklasifikasikan itu? Ya, ada beberapa syarat-syarat untuk mengklasifikasikan itu. Saya ambil bagiannya aja yang tentang terma, tentang sifat terma, tentang apa yang klasifikasi. Misalnya ada klasifikasi sederhana, ada klasifikasi kompleks. Kalau klasifikasi sederhana itu dilihat dari jumlah subkelasnya. Subkelas itu misalnya gini, manusia itu adalah kelas. Subkelasnya apa? Kelasnya laki-laki dan perempuan. Nah, itu klasifikasi sederhana. Seringkali kita itu dalam hidup nggak bisa melakukan klasifikasi yang menyederhanakan. Misalnya,
eh, kamu itu nanti di sini dibagi ini nih kesalahan dalam pengklasifikasian itu karena bias politik. Misalnya karena pilpres ada 3 calon, maka Indonesia dibagi menjadi 3 jenis manusia. Manusia pemilih Prabowo, pemilih Anies, pemilih Ganjar. Dibikin lagi klasifikasi sederhana. Yang milih si A orang baik, yang milih si B orang tidak baik. Itu udah klasifikasi yang salah. Kenapa itu klasifikasi yang salah itu menyederhanakan? Nah, karena ada syarat-syarat atau hukum-hukum klasifikasi. Pertama, klasifikasi itu harus lengkap. Ya kan, misalnya kalau ngomong tentang manusia Indonesia, diklasifikasikan siapa aja manusia Indonesia itu harus lengkap. Manusia Indonesia secara ekonomi dan sosial siapa aja, ada manusia Indonesia yang kelas bawah penghasilan 0 sampai sebulan 500, ada manusia Indonesia 500 sampai 10 juta ke atas. Itu dilihat dari ekonomi dan status sosialnya. Ada manusia Indonesia yang subkelasnya itu ada berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan bahasa, berdasarkan etnis. Banyak. Ya, nah itu harus lengkap kalau kita bikin klasifikasi. Jadi misalnya teman-teman sekalian ini membuat klasifikasi tentang anak biologi, membuat klasifikasi tentang jamur-jamur yang biasa hidup di telapak kaki manusia. Mesti diteliti ada berapa jenis jamur baru diklasifikasikan. Ya, atau kalau di sini contohnya, misalnya klasifikasi lengkap itu misalnya jenis-jenis kendaraan atau jenis-jenis zat, ya kan? Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Kalau kamu cuma nulis mengklasifikasikan benda itu hanya berdasarkan 2, ya benda gas dan benda cair aja kurang, berarti tidak lengkap. Nah yang kedua, dia harus sungguh-sungguh memisahkan. Apa sih bedanya gas, cair, sama padat itu harus jelas. Harus betul-betul pisahkan. Gitu loh. Harus betul-betul. Jadi, jangan ya kan harus betul-betul memisahkan. Ya. Yang ketiga, harus menggunakan dasar yang sama. Ya, misalnya benda padat dari gas itu dipisahkan berdasarkan kesamaan, yaitu benda material. Dia bukan makhluk hidup. Samaannya itu. Yang namanya benda cair, benda gas, benda padat itu sama-sama benda. Dia punya unsur-unsur material yang khas di dalamnya. Yang bisa, atau kalau pakai bahasa kimia, dia punya unsur-unsur kimia yang spesifik. Ya, kayak gitu. Ya, harus menggunakan satu dasar yang sama. Jadi jangan kamu misalnya mengklasifikasikan benda, tapi pakai dasar ininya bukan benda, konseptual kategori untuk memisahkannya. Tapi misalnya dengan rumah, misalnya gini, kamu diminta mengklasifikasikan makhluk hidup atau pohon-pohon yang ada di kebun raya Bogor. Tapi kamu menggunakan klasifikasi ekonomi dasarnya. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pakai ekonomi itu misalnya pohon yang harganya 2 juta ke atas, pohon yang harganya 5.000, itu dasarnya ekonomi, nggak bisa. Klasifikasilah berdasarkan jenis-jenis ragam varietas kehidupan yang ada di situ. Ada pohon jenis A, pohon jenis B, tanaman jenis A, tanaman jenis B, gitu. Dan yang keempat harus rapi klasifikasi itu. Ya, harus rapi. Jangan rapi itu maksudnya begini. Kalau tadi kamu harus mengklasifikasi jenis-jenis kendaraan. Ya kan? Ada kendaraan darat. Kalau kamu hanya menggunakan kendaraan bermesin dan kendaraan tak bermesin. Oke. Ada kendaraan darat, kendaraan laut,
dan kendaraan udara. Kalau kamu hanya gunakan diminta mengklasifikasi kendaraan, kamu sebut kendaraan laut dan kendaraan darat, ya salah. Karena ada kendaraan yang dipakai untuk terbang. Malah sekarang misalnya kapal selam. Kalau kapal selam disebut sebagai kendaraan, itu mau kita klasifikasikan sebagai apa? Kendaraan laut atau kendaraan darat? Ya mungkin masih bisa dikasih subkelas dari subkelas kendaraan laut. Jadi harus rinci kalau bikin klasifikasi. Ya, ya. Nah, itu satu contoh penting dalam logika klasifikasi itu. Ya. Nah, ini kamu misalnya di bagian atas ya kan, dari bahan itu ada term ya kan. Ada term singular, term partikular, term universal. Ini kan gampang. Itu berkaitan dengan sifat. Kalau terms universal itu cenderung dia termnya term distributif. Kualitasnya bisa dibagi-bagi di mana aja. Contohnya misalnya dalam manusia. Manusia itu adalah kata atau terma distributif. Karena biasanya dia bisa ditaruh di mana aja. Manusia selalu merindukan kebaikan. Manusia selalu mencari yang universal. Nah, kata manusia di situ, kalau dalam bentuknya yang seperti itu dia terma distributif sekaligus universal. Kenapa? Karena misalnya kata manusia dalam kalimat manusia selalu mencari kebaikan, itu bisa dibuat lebih lengkap sama aja dengan kalimat semua manusia mencari kebaikan. Nah, dia bisa, tapi kata itu dia menjadi term kolektif. Kata manusia di situ menjadi term kolektif apabila disertai dengan kata baru yang lain. Misalnya, manusia Jawa selalu mencari nilai-nilai harmonis. Nah, manusia di situ sudah tidak lagi menjadi term distributif, tetapi menjadi term kolektif. Karena apa? Karena dia sudah dibatasi oleh satu kolektif yang namanya Jawa. Oleh karena itu juga dari segi luas, dia kata manusia di situ sudah bukan lagi menjadi terma universal, melainkan terma partikular tertentu, yaitu manusia Jawa yang bisa dibedakan dengan manusia Sunda, manusia Batak, dan segala macam itu. Nah, jadi teman-teman kalau membuat kata, membuat istilah, membuat klasifikasi dalam pikiran dan tulisan, mohon dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti ini. Jadi kalau kamu misalnya nanti bekerja, menulis proposal, menulis penelitian, ketika mesti mengklasifikasikan temuan-temuan, gunakanlah prinsip-prinsip klasifikasi seperti ini. Misalnya dari penelitian kamu menemukan ada beberapa hal, klasifikasikanlah sesuai dengan dalil-dalilnya ini. Ya, gitu. Nah, selebihnya ini kan ada fungsi bahasa, ada bahasa informatif, menyediakan informasi dan data. Ada fungsi ekspresif, menunjukkan, mengkomunikasikan perasaan kita. Widih, keren banget dosen dari FIS ini, buset deh. Nah, itu fungsi ekspresif. Fungsi normatif, widih, dosen dari FIS itu ternyata setiap ngajar hanya menggunakan kemeja warna biru. Jangan-jangan dia punyanya cuma kemeja warnanya satu doang. Itu informatif. Tapi ada juga fungsi direktif, fungsi bahasa. Dosen dari FIS yang ngajar logika, kalau ngajar mbok yang jelas. Nah, itu direktif namanya. Fungsi direktif. Ya, fungsi direktif. Ada fungsi performatif. Fungsi performatif itu ya tadi itu ya. Jadi itu seperti kebenaran performatif, yaitu bagaimana kata itu bisa menghasilkan satu kenyataan baru. Itu performatif itu gitu. Percaya nggak kamu? Ini bukan mantra,
bukan mantra, bukan dukun. Ini ilmu pengetahuan, yaitu bahwa kata-kata itu bisa menghasilkan kenyataan. Percaya nggak, Debbie? Saya Percaya ya. Contohnya gimana, Deb? mohon maaf kok tadi suatu Oh, kata itu seperti mantra, dia bisa menghasilkan kenyataan. Kori, bantu Debbie, Kor. Percaya nggak kalian bahwa kata itu bisa menghasilkan kenyataan baru? Kalau saya mengucapkan satu kalimat, maka kalimat itu akan menjadi kenyataan, realitas baru. Itu fungsi performatif. Deb, mana Kori? Kori lagi kerimbat, atau lagi ngepel. Inaya mana Inaya? Ada nggak Inaya? Inaya, Inaya tidak ada. Fauzan ada? Jan? Ada, Pak. Siap. Kartika ada Kartika? Kartika Herliana ada? Oke, Jan. Tahu nggak contoh bagaimana satu kenyataan itu bisa dihasilkan oleh kata? Tahu nggak contohnya gimana? Aisyah ada Aisyah? Aisyah ada Aisyah? Nggak kedengeran ya, Jan? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Pertanyaannya tadi itu fungsi bahasa. Itu kan ada fungsi performatif. Ya kan? Nah, dia itu artinya bahasa itu di situ menghasilkan realitas baru. Contohnya apa? Misalnya. Contohnya apa, Jan? Contohnya, misalnya. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya contohnya begini. Contohnya misalnya kalau penghulu lagi ngawinin orang. Dengan ini saya nikahkan Fauzan dengan Indah Paramadini.
Ketika penghulu mengatakan itu melalui kata-katanya, terciptalah kenyataan baru. Apa kenyataan barunya? Kenyataan barunya adalah melalui kata-kata penghulu terjadilah sebuah keluarga dengan anggota suami Fauzan, istrinya Indah. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu yang disebut dengan fungsi performatif. Ya, jadi bahasa itu bisa menciptakan realitas. Gitu loh. Mohon maaf kalau ada pacarnya Fauzan yang lagi sama Fauzan, yang kebetulan namanya bukan Indah misalnya. Kiranya diberitahu ya, saya akan gunakan nama itu. Gitu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan enggak? Maaf Pak, dari saya atas nama Bintang belum ada pertanyaan Pak. Oke, kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut minggu depan ya. Nanya, Pak. Oh, Fauzan mau nanya saya, mau nanya Indah. Ada namanya Indah? Ada. Itu di chat Fauzan nanya katanya Pak kalau contohnya hakim menyatakan terdakwa bersalah itu benar atau enggak? Benar, vonis hakim. Dengan ini kamu saya nyatakan bersalah. Ya, jadi dengan hukuman, nah bisa mati dia, Bang. Kalau dihukum mati, kata-kata hakim bisa menghasilkan realitas baru. Betul sekali, dan vonis hakim, vonis penghulu. Gitu. Jadi kalau orang dulu itu ada kisah, apa namanya, kisah yang kualat itu namanya anak yang kualat, Malin Kundang dikutuk menjadi batu, gitu. Itu metafora. Metafora atau analogi? Metafora ya. Metafora dari bagaimana kata itu. Ada pertanyaan lagi? Maaf Kalau nggak ada ya, Bapak, saya Bintang Kabuana belum ada pertanyaan. Belum ada. bagus. Berarti kamu jelas, Bintang. Kalau nggak belum ada nggak apa-apa. Minggu depan masih ada kelas mengenai. Oke, yang lain?